Dulu, para ulama hidup di tengah keterbatasan, tapi hati mereka luas seperti langit. Mereka menulis dengan tinta, namun yang mereka hasilkan adalah cahaya yang menerangi berabad-abad. Kini, manusia hidup di tengah kelimpahan, tapi hatinya sempit seperti layar ponsel yang digenggamnya. Ia bisa menjelajah dunia, tapi tidak lagi menjelajah dirinya. Zaman ini bukan rusak, tapi ujian akal dan ruh telah berpindah bentuk. Dulu musuh datang dengan pedang, sekarang ia datang lewat pikiran, kesibukan, dan kelalaian. Yang dulu berperang dengan darah, kini berperang dengan waktu dan makna. Inilah masa ketika kebenaran tampak asing, tapi justru di masa beginilah orang-orang terpilih muncul diam-diam. Mereka tidak perlu ramai, tidak perlu pangkat. Cukup hatinya hidup, dan setiap geraknya menjadi dakwah. Maka, bila engkau masih merasa hampa, itu tanda ruhmu sedang memanggilmu untuk bangkit di zaman yang padam. Zaman ini sedang menunggu orang-orang yang tidak ikut hanyut, tapi menjadi arus baru. Bukan dunia yang sedang berubah, tapi inilah masa penyaringan, siapa yang tetap jernih ketika semua keruh. Dan akan aku sebutkan tanda-tanda orang yang terjaga di zaman ini, zaman yang bising tapi sunyi di dalamnya. 1. Ia merasa asing, tapi tenang dalam keasingan. Saat orang ramai berdebat, ia memilih diam. Saat dunia berlari mengejar kesenangan, ia justru melangkah ke dalam dirinya. Keasingannya bukan karena sombong, tapi karena hatinya menemukan arah lain yang tidak banyak orang lihat. 2. Ia tidak menolak dunia, tapi dunia tak lagi menipunya. Ia bekerja, berdagang, bergaul, tapi hatinya tidak terikat. Bila datang rezeki, ia bersyukur. Bila hilang, ia tersenyum. Karena baginya, yang penting bukan apa yang dimiliki, tapi dari mana datangnya dan kemana ia bawa. 3. Ia tidak sibuk membenarkan orang, tapi membenarkan diri. Ia tahu zaman ini penuh fitnah, maka yang paling berat bukan melawan orang salah, tapi melawan ego yang ingin selalu benar. Ia memilih introspeksi sebelum menasihati, dan menangis sebelum menunjuk. 4. Ia menjaga pandangan, bukan hanya dari aurat, tapi dari kesia-siaan. Ia tidak mau matanya kotor karena terlalu sering menatap yang melalaikan. Ia lebih suka menatap daun, langit, atau mushaf. Karena di sana hatinya menemukan Allah yang tersembunyi di antara keheningan. 5. Ia punya keberanian yang tenang. Tidak gegabah, tidak takut. Ia tahu bahwa kebenaran tidak butuh teriak, tapi keteguhan yang lembut. Ia bisa menatap mata kebatilan tanpa gemetar, karena hatinya sudah lama dilatih oleh kesabaran. 6. Ia tidak terkenal, tapi dikenal oleh langit. Namanya mungkin tak muncul di layar, tapi para malaikat mengenal sujudnya. Ia tidak menuntut pengakuan, karena cukup baginya bila Allah tahu. 7. Ia melihat zaman ini bukan dengan mata, tapi dengan nur. Orang lain hanya melihat peristiwa, tapi ia melihat tangan Allah di balik peristiwa. Ketika dunia hancur, ia tidak panik, karena ia tahu, yang benar takkan hancur, hanya sedang disaring. Bila engkau membaca ini dan merasa seolah ada sesuatu yang bergetar di dadamu, itulah tanda ruhmu masih hidup. Jangan biarkan dunia menidurkannya lagi. Renungkan dan pahamilah.